Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menuju sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, yaitu mencari ilmu. Walaupun masih dalam keadaan daring ya teman-teman, semoga demikian tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 metode dakwah akan membawakan materi pada siang hari ini, yaitu taktik dakwah. Baik, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke materi. Taktik dakwah. Taktik dakwah adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik sifatnya individualis, masing-masing memiliki taktik yang berbeda dalam menggunakan teknik yang sama. Setiap pendakwah yang menjalankan kegiatan dakwah masing-masing memiliki pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Baik teman-teman, taktik dakwah itu sifatnya individualis. Jadi setiap pendai, setiap mubalik, setiap penceramah itu memiliki taktiknya masing-masing, memiliki ciri khasnya masing-masing. Contoh, mubalik yang terkenal di Indonesia, contohnya Kiai Haji Anwar Zahid, tentu taktik dakwahnya berbeda dengan Kiai Haji Abdus Somad. Nah, berbeda pula dengan Kiai Gus Muafik, Gus Miftah, dan lain sebagainya. Secara general, di dalam Al-Quran sering mengutarakan beberapa taktik yang dikotomis, taktik yang menggembirakan, tabsyir, berbanding dengan taktik yang menakut-nakuti atau tanzir. Memerintahkan kebaikan dengan kearifan lokal, al-amru bil ma'ruf, berbanding dengan mencegah kemungkaran, an-nahyu 'anil munkar. Jadi taktik penyampaian dakwah at-tabsyir atau menggembirakan itu tentunya berbeda dengan tanzir atau menakut-nakuti. Contohnya yang menggembirakan, orang beriman, orang Islam yang beriman, yang beramal soleh, kemudian selalu patuh bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diganjar dengan surga. Itu contohnya kabar yang baik atau menggembirakan. Tentunya berbeda dengan taktik tanzir atau menakut-nakuti. Contohnya nanti orang yang munafik, orang yang berdusta tentang agama, menyekutukan Allah dan lain sebagainya, nanti akan di hari kiamat akan dibalas dengan neraka. Tentunya di antara tabsyir dan tanzir itu akan berbeda konteksnya atau taktiknya. Kemudian taktik ditentukan secara fleksibel. Taktik dinilai efektif jika faktor-faktor internal maupun eksternal pendukungnya juga efektif. Faktor internal adalah diri pendakwah sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah situasi di luar pendakwah. Taktik dakwah bisa menjadi identitas individu seorang pendakwah itu sendiri. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya taktik dakwah bisa menjadi identitas individu seorang pendakwah itu sendiri. Seperti taktiknya Kiai Haji Anwar Zahid tentunya akan berbeda dengan taktik dakwahnya Gus Bahak dan lain sebagainya. Kemudian salah satu karakteristik dakwah hikmah adalah materinya harus pas dan cocok dengan kebutuhan mat'u, tidak overload yang mengakibatkan mat'u merasa terbebani sebelum sanggup melaksanakannya,
seperti statement yang berbunyi ajak bicara ajak bicara manusia sesuai kadar akal mereka. Baik, jadi karakteristik dakwah hikmah adalah materinya harus pas dan cocok sesuai dengan komposisi mat'unya, sesuai dengan proporsi mat'unya ya. Jadi tidak akan kemana-mana, membahas materi kemana-mana yang tidak dipahami oleh seorang mat'u dari segi bahasa, dari segi budaya dan lain sebagainya. Seorang dai, seorang pendakwah itu harus memperhatikan keadaan seorang dai tersebut, seorang mat'u tersebut, supaya apa? Untuk mendapatkan untuk mendapatkan keefektifan dan mendapatkan kesempurnaan dalam berdakwah, sehingga dakwahnya dapat diterima dengan baik dan ditangkap dan diamalkan oleh si mat'u tersebut. Selanjutnya keterkaitan materi tersebut adalah hal yang mesti difahami oleh dai dan dijadikan pertimbangan olehnya ketika dihadapkan dengan pertanyaan mat'unya. Jadi seorang dai itu sebelum berdakwah itu sudah menentukan materinya dulu dan juga menentukan si mat'unya, apakah materi itu cocok dengan mat'unya atau tidak. Jika dakwah hikmah mengharuskan kecocokan antara materi dakwah dan kebutuhan mat'u, maka sepatutnya jawaban yang diberikan adalah juga yang sesuai dengan kondisi subjek mat'u. Atas dasar logika ini maka dapat dipahami sebuah pendapat yang mengatakan bahwa perbedaan jawaban Nabi ketika menjawab pertanyaan mat'unya merupakan jawaban khusus dengan mempertimbangkan subjektivitas si penanya. Jadi contoh ini pada zaman Nabi, Rasulullah SAW dihadapkan oleh bermacam-macam kaum, diantaranya orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Quraisy, dan lain sebagainya. Maka di sini Rasulullah ketika menyampaikan dakwah itu sesuai dengan proporsinya si mat'u, tentunya akan berbeda, tentunya tidak sama, tentunya cara menyampaikan dakwah kepada kaum A akan berbeda dengan dakwah dengan kaum B, seperti itu, karena menyesuaikan dengan karakteristik si mat'u tersebut. Baik, selanjutnya berikut macam-macam taktik dakwah, ada 7 diantaranya. Pertama, tabligh. Yang kedua, nasihat dan khutbah. Yang ketiga, tabsyir dan tanzir. Yang keempat, wasiah dan tausiah. Yang kelima, tarbiyah dan taklim. Yang keenam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan yang terakhir, ketujuh adalah al-jihad. Baik, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah at-tabligh. Dalam berbagai pembentukan katanya, kata ini dikemukakan Al-Quran sebanyak 77 kali. Arti asal tabligh adalah menyampaikan. Dalam aktivitas dakwah, tabligh berarti menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Tabligh lebih bersifat pengenalan dasar tentang Islam. Pelakunya disebut mubaligh. Nah, tabligh ini bersifat pengenalan dasar tentang Islam. Jadi yang sering kita ketahui di masyarakat seperti jawula dan lain sebagainya itu adalah mubaligh, yaitu mengenalkan agama Islam kepada orang yang belum mengenalnya, belum mengenal
agama Islam, orang-orang pelosok, orang-orang perdesaan dan lain sebagainya. Yaitu orang menyampaikan tabligh menyampaikan tabligh. Keberhasilan tabligh adalah keberhasilan dakwah, demikian pula kegagalan tabligh adalah kegagalan dakwah. Nah, kenapa demikian? Keberhasilan tabligh adalah keberhasilan dakwah. Jika pengenalan Islam dari orang yang mengetahui agama kepada orang yang belum mengetahui agama itu dengan benar, maka dakwah akan sukses. Sebaliknya, contoh, saya beri contoh Islam radikal, ya kan lagi maraknya Islam radikal atau yang kita kenal sebagai Wahabi, seperti itu. Orang selain Islam, orang non-Islam menganggap Wahabi itu adalah Islam radikal, Islam keras, Islam garis keras, ya. Dikit-dikit ngebom sana, ngebom sini, membid'ah-bid'ahkan dan lain sebagainya. Jika seorang pendakwah atau mubalik itu menyampaikan seperti itu, Islam itu harus seperti ini, Islam itu harus melakukan ini, melakukan itu, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Nanti di benak pikiran si mat'u akan berpikiran bahwasanya Islam itu ribet, Islam itu berat, Islam itu radikal dan lain sebagainya. Demikian akan menjadikan kegagalan dalam berdakwah itu sendiri. Nah, jika berdakwah itu dengan menyenangkan, berdakwah itu dengan santun seperti yang diajarkan Rasulullah dahulu, maka si dai atau pendakwah itu akan sukses dalam dakwahnya dan tidak gagal, seperti itu. Dari Abdullah bin Umar dituturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah yang kamu terima dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Sesuai dengan sabda Nabi, kita sebagai manusia harus menyampaikan segala sesuatu yang kita tahu walaupun satu ayat. Karena dengan satu ayat itulah kita dapat berdakwah secara tidak langsung, kita sudah melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi berdakwah itu bukan hanya untuk orang-orang yang sudah titelnya sebagai pendai atau pendakwah yang terkenal, tidak. Tetapi dakwah itu adalah sebuah kewajiban masing-masing dari muslim yang mengetahui ilmu agama. Maka dia wajib untuk menyampaikan kepada saudaranya. Baik, selanjutnya adalah nasihat dan khutbah. Nasihat hampir sama maknanya dengan dakwah atau khutbah. Kata nasihat terdiri dari 3 huruf asal, yaitu nun, shad, dan ha. Dari ketiga huruf ini terbentuk 3 arti: membernasihat, menjahit, dan membersihkan. Dalam konteks dakwah, nasihat lebih bersifat personal, pribadi, dan 4 mata. Nasihat adalah konseling yang memecahkan dan mengatasi keagamaan seseorang. Jadi nasihat ini bisa disebut sebagai konseling, yaitu bisa menyelesaikan suatu masalah seseorang. Kemudian khutbah berasal dari susunan 3 huruf, yaitu kha, ta, dan ba, yang dapat berarti pidato atau meminang. Arti asal khutbah adalah bercakap-cakap tentang masalah yang penting,
Berdasar penelitian ini, maka khutbah adalah pidato yang disampaikan untuk menunjukkan kepada pendengarnya mengenai pentingnya suatu pembahasan. Orang yang berkhutbah disebut khatib. Nah, itu tadi. Khutbah itu berasal dari kha, ta, dan ba. Itu dalam susunan kata Arab, bahasa Arab itu bisa memiliki dua arti, antara pidato dan meminang. Kemudian khutbah yang baik adalah dapat disampaikan dengan bahasa masyarakat setempat dengan menggunakan bacaan Al-Quran atau hadis dalam bentuknya yang asli dan kemudian diterjemahkan. Di dalam khutbah, seperti yang kita ketahui, khutbah Jumat itu memiliki syarat-syarat tertentu. Contohnya pembacaan sholawat, kemudian itu ada syaratnya tertentu. Baik, selanjutnya yaitu tabsyir dan tanzir. Kedua kata yang saling terkait dan mempunyai makna yang hampir sama dengan dakwah. Tafsir adalah memberikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya berupa berita-berita yang menggembirakan. Orang yang menerimanya seperti berita tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala dan surga bagi orang yang beriman dan selalu beramal soleh. Orang yang memberikan tabsyir disebut mubasyir atau basyir. Kebalikannya dari tabsyir adalah tanzir, yaitu menyampaikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang melanggar syariat Allah. Tanzir diberikan dengan harapan orang yang menerimanya tidak melakukan dosa atau menghentikan perbuatan dosa. Orang yang memberikan tanzir disebut munzir atau nazir. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tabsyir itu adalah kabar gembira dan tanzir itu adalah pewanti-wanti atau menakut-nakuti orang dengan hukum syariat Allah supaya orang itu tidak melakukan dosa atau orang itu menjauhi perbuatan dosa. Baik, selanjutnya yang keempat akan dilanjutkan oleh Mas Danis. Iya teman-teman, selanjutnya teknik dalam penyampaian dakwah yaitu teknik tausiah. Tausiah merupakan istilah lain dari dakwah bil lisan, yaitu dakwah yang dilakukan melalui lisan atau perkataan, atau dapat diartikan sebagai nasihat atau ceramah Islam. Dan dengan teknik ini seorang dai itu dapat berupaya untuk mengajak, menganjurkan ataupun menyerukan kebaikan dan petunjuk yang termuat dalam Islam. Terlebih lagi apabila seorang dai itu menyampaikan materinya dengan menarik, yang mana hal itu akan membuat mad'u merasa nyaman dan mudah paham tentang materi yang disampaikan oleh si pendai. Kita ambil contoh seperti ceramahnya Kiai Haji Anwar Zahid, yang mana dalam ceramahnya itu diselingi dengan candaan, namun masih masuk dalam konteks materi yang disampaikan oleh beliau. Dan adapun unsur-unsur tausiah itu ada 3, yaitu dai atau subjek dakwah, yang kedua adanya mad'u objek dakwah, dan yang ketiga ada maddah atau materi dakwah. Kemudian selanjutnya yaitu teknik tarbiyah. Nah, menurut Muhammad Jamaluddin Al-Khazimi, tarbiyah merupakan
proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan oleh seseorang ke orang lain yang dilakukan secara bertahap. Adapun definisi lain, tarbiyah merupakan proses pengembangan dan bimbingan meliputi jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan akhir anak didik tumbuh dewasa dan hidup mandiri di tengah masyarakat. Nah, biasanya teknik tarbiyah ini itu digunakan oleh pendidik seperti guru sekolah, guru mengaji maupun dosen. Nah, untuk tarbiyah ini itu lebih memfokuskan pada bimbingan anak supaya mempunyai potensi dalam diri anak didik tersebut, seperti mengembangkan ilmu dalam diri manusia, pemulihan akhlak pada diri manusia, serta memberikan pengetahuan tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu teknik al-jihad. Nah, jihad dalam bahasa Arab berasal dari kata jahada yang berarti perjuangan dan berusaha keras. Jihad juga dapat diartikan sebagai berjuang dan berusaha dalam menata masyarakat yang lebih baik dan bermartabat, seperti damai dan saling menghormati. Jihad itu sendiri juga memiliki beberapa tingkatan yang terbagi menjadi 4, yaitu jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan tangan, dan jihad dengan pedang. Misal, yang pertama yaitu jihad dengan hati. Jihad dengan hati yaitu jihad melawan setan yang mengekang hawa nafsu dari melakukan hal-hal yang haram. Kemudian jihad dengan lisan yaitu dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, jihad dengan tangan. Jihad dengan tangan yaitu tindakan para penguasa dalam mencegah para pelaku kemungkaran agar tidak berbuat mungkar atau kebatilan, dosa-dosa besar, dan merusak segala kewajiban, yaitu dengan hukuman serius untuk mencegahnya, antara lain dengan melaksanakan hukuman pidana terhadap pelaku zina, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir yaitu jihad dengan pedang. Nah, jihad dengan pedang tersebut biasanya dilakukan pada zaman dulu, yaitu saat memerangi golongan musyrik karena mereka melawan Islam. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa teknik dalam penyampaian dakwah. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.